dari mana ke mana dan apa yang dibaca. Ini nggak sekedar musab, Pak. Jadi harus ada doa yang kita sampaikan kepada si anak yatim tersebut. Ya kan? Nah, barang siapa yang mengusap kepala anak yatim, maka dan dia tidak mengusap kepala anak yatim kecuali lillah, kecuali karena Allah. Jadi dia mengusap karena Allah. Jadi nanti yang usap kepala anak yatim nanti diusapnya karena Allah ya Bu ya. Usap, ya Allah aku lihat mengusap kepala anak yatim ini karena Allah. Bukan karena ingin berbangga-bangga diri, tapi ingin mengusap karena Allah. Apa yang dia dapat? Kana lahu bi kulli sya'ratin marran 'alaiha yaduhu hasanatun. Maka setiap satu helai rambut yang lewat, kita usap kepala anak yatim, ya, kita usap kepala anak yatim, setiap satu helai rambut itu dinilai satu kebaikan. Yang kena usap itu, yang kena usap dari kepala anak yatim tadi, setiap satu helai rambut itu dihitung kebaikan. Jadi nanti kalau usap yang banyak ya Bu ya, biar ya Pak ya, nanti kalau usap yang banyak, biar dapat kebaikan yang sangat banyak. Itu. Habis di sini, dapat banyak juga. Jadi harus cerdas kalau mau cari pahala. Ya, harus cerdas. Boleh bingung cari pahala. Wa man ahsana ila yatimatin aw yatimin indahu kuntu ana wa huwa fil jannati hataini wa farraqa baina usbu'aini as-sababati wal husna. Dan barang siapa yang berbuat baik kepada anak yatim laki-laki ataupun anak yatim perempuan, maka nanti dia kumpul bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seperti dua jari ini, jari tengah dan jari telunjuk, sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi enak nih, jadi umat Nabi itu paling enak ya Bu ya, Pak ya. Itu paling enak kita jadi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hikmahnya apa? Hikmah mengusap anak yatim, mengusap kepalanya anak yatim. Hikmahnya apa? Hikmahnya adalah sebagaimana dikatakan dalam kitab Majma' Zawaid, dijelaskan bahwa ada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, anna rajulan saka ila Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam qaswata qalbi. Ada seseorang datang kepada Rasulullah, dia mengadu kepada Rasulullah kalau hatinya itu keras. Hatinya keras kayak batu. Kalau dengarkan nasihat itu gak kuat, panas telinganya. Kenapa? Karena hatinya keras. Kalau dengarkan mau ido hasanah, nasihat-nasihat itu gak kuat telinganya. Gak kuat, panas. Nah, ini tanda hatinya keras. Tanda hati yang keras. Nah, maka apa solusinya supaya hati kita nggak keras? Ada solusi dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa solusinya dari Rasulullah? Solusinya adalah faqala imsah ra'sal yatim, maka usaplah kepala anak yatim kalau kepingin hati kita lembut. Kalau kepingin hati kita gak keras, mudah menerima nasihat, gampang legowo hatinya, maka sering-seringlah mengusap kepala anak yatim. Kenapa? Karena ketika kita menyentuh tangan kita, ini menyentuh kepala anak yatim, ya, maka disitulah ada energi positif yang keluar dari tangan kita, masuk ke dalam pori-pori rambut atau kepala daripada anak yatim tersebut. Makanya anak-anak itu paling senang dilus-lus kepalanya. Oh, masya Allah ya, gantengnya, solehannya, ya, dilus-lus itu senang mereka. Kenapa? Karena ada energi positif yang ada di tangan ini, ya, yang ada di tangan ini keluar.
ketika kita menyentuh kepala daripada anak yatim. Jadi seperti itu ya, Bu ya, Pak ya. Nah, kemudian apa lagi? Supaya hati kita nggak keras, supaya hati kita gampang menerima nasihat. Apa? Wa'atimil miskin, dan berilah makan orang miskin. Jadi Bu, Pak, sesama tetangga, ada tetangga kita yang nggak punya, bantu. Bantu semampu kita aja. Saya mampunya kasih makan 1 piring, kasih. Saya mampunya bisa kasih makan apa sedikit, kue sama roti atau apa, kasih. Itu sudah cukup untuk menghilangkan daripada kerasnya hati. Dan itu harus continue, terus menerus, tidak lepas, tidak putus, supaya hati kita ini diberikan kelembutan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian apa? Minta kepada Allah. Tahajud kepada Allah, bangun malam, minta, ya Allah, berikan hati yang lembut dalam hati kita. Ya, berikan hati yang lembut di dalam hati kita, supaya mudah dalam menerima nasihat. Rabbi zidna ilman, terus warzuqna fahma. Rabbi zidni ilma warzuqna fahma. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, Rabbi zidni ilma, tambahlah ilmu ya Allah, warzuqni fahma, dan berikan kepahaman kepada kami. Harus diulang-ulang itu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Terus diulang-ulang. Ini apa namanya? Solusi bagi kita yang hatinya itu keras, susah untuk menerima daripada nasihat. Sering-sering santunan anak yatim, tasyakuran, seundang anak yatim, kasih bantuan, kasih. Ada selamatan bangun rumah, santunin anak yatim, panggil anak yatim. Bikin pondok, sudah jadi pondoknya, panggil anak yatim, santuni anak yatim. Ya, ada untuk melembutkan hati. Hati kita ini, Bu, ya, itu terbuat dari daging. Ya kan? Kabit itu apa? Daging. Hati kita ini kalau nggak dididik, ya, kalau nggak dididik, nanti hati kita ini sembarangan, kemana-mana. Itu punya suudzon, punya sombong, punya merasa lebih baik dari orang lain, itu hati kalau nggak dididik. Makanya tujuan kita belajar ilmu agama, mendengarkan nasihat, supaya hati kita ini terdidik. Jadi hati yang mutmainnah. Hati yang apa? Mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai nafsu yang mutmainnah, kata Allah. Wahai nafsu yang mutmainnah, dipanggil sama Allah. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kamu kepada Allah, masuklah ke dalam surga. Jadi orang yang punya hati mutmainnah, hati yang tenang, itu sudah dipastikan bisa masuk surga. Itu ya Bu ya, Pak ya. Nah. Kemudian ada hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan daripada sahabat Abu Darda. Ada seorang datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengadu juga sama. Mengadu apa? Mengadu hatinya itu keras. Sama, mengadu hatinya kan keras. Kemudian Nabi SAW bersabda, Atuhibbu ayyalina qalbuka wa tudraka hajatuka. Apakah kamu mau hatimu itu menjadi lembut dan hajatmu dikabulkan oleh Allah? Itu kata Rasulullah SAW. Kemudian kata sahabat tersebut,
kata-kata Rasulullah dilanjutkan dari pertanyaan itu, beliau bertanya, tapi langsung dijawab oleh Rasul. Apakah kamu mau hatimu menjadi lembut, hati kita menjadi lembut dan hajat kita dikabulkan oleh Allah? Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusi, irhamil yatimah, rahmatilah anak yatim, sayangilah anak yatim, perhatikan mereka punya kehidupan. Wamsah roksahu, dan usap kepala anak yatim, usap kepala mereka. Wa atimhu min ta'amika, dan berilah makan mereka dari makanan pribadi kita. Makanan pribadi kita ya, kita punya makanan pribadi, kasih kepada mereka. Terus yalin qalbuka wa tudrik hajataka. Kalau kau lakukan ini, merahmati anak yatim, mengusap kepala anak yatim dan